Iya, kita tentu apresiasi apa disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan para pemimpin negara Islam pada saat di DPR kemarin. Tentu kita ingin dengar itu secara terus-menerus dengan berbagai ada isu yang sedang bergulir. Tapi begini Bang Mardhani, apa paling tidak tindakan nyata? Kita ingin dengar hal-hal yang lebih konkret lagi. Kita ya sudah berulang kali kita menyatakan ini gitu. Kita ingin tahu apa langkah terbaru, apakah ada hasil yang lebih konkret, declaration of action misalnya dari sejumlah negara tersebut atau bagaimana? Ya, alhamdulillah di Standing Committee on Palestine maupun Political Affairs kita bahas secara detail. Kemudian di paripurna kita sepakati dan kita deklarasikan, namanya Jakarta Declaration ya. Salah satu yang paling utama adalah menggaungkan persatuan aksi. Kemarin tuh ada sebetulnya kalau lihat di dalamnya kita punya banyak perbedaan. Contohnya beberapa negara komplain kenapa beberapa negara anggota ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kan kalau membuka hubungan berarti mendukung Israel. Tapi kayak kami coba cari titik temunya. Karena beberapa negara yang punya hubungan diplomatik terjadi blessing in disguise. Kita bisa masukin bantuan kita melalui mereka karena mereka punya akses itu. Nah, akhirnya yang terjadi kemarin itu dari hasil perbincangan saya kebetulan sempat menjadi co-chair 2 kali di Palestine sama di Political Affairs gitu loh. Itu nyatukan antara Aljazair sama Mali, punya itu Iran sama Yaman, itu seru. Akhirnya kita sepakat total football. Yang bisa contoh Arab Saudi punya duit, Mbak. Dengan Trump ya udah, dengan duitnya termasuk kemarin tuh salaman sama Presiden Suriah dan 11 Juni ini Saudi sudah put on the table on related meeting di UN on Palestine. Nah, Qatar juga dengan caranya pokoknya bagaimana Trump menjauh dari Netanyahu. Belakangan udah mulai terbukti. Kita yang lain boykot jalankan. Plus satu lagi, demo Palestina tiap minggu. Kami waktu ke Jenewa dikritik sama PT RI Jenewa, Mas Mardhani, di Jenewa ini tiap minggu ada demo tentang Palestina. Yang demo bukan orang Islam gitu. Yang demo cuma 6 sampai 8 orang saja. Tapi nggak berhenti demo terus-terusan dengan tema yang sangat menarik. Di kita kan kadang-kadang adem ayem, kadang-kadang itu ngefek ya aksi-aksi semacam itu. Namanya ini edukasi dan kesadaran masyarakat. Makanya demo-demo pendukung Palestina di kampus-kampus besar, bukan cuma Amerika, Eropa, Jepang, Korea, jangan sebut New York, jangan sebut Princeton, saya waktu itu ditangkepin. Dan itu dengan termasuk sekarang nih, Mbak Evi tadi bilang, Prancis makin tegas, Spanyol sudah menerima, bahkan mendukung agar Palestina menjadi anggota penuh PBB ya. Kemarin di IPU dia walk out karena negara-negara 12 plus tuh yang biasanya dukung dia tuh udah mulai beda. Pokoknya desek tuh solution. Karena buat mereka, Mbak, mereka politisi juga dengan seluruh kekejaman Israel ini dan melihat pemimpin mereka terus membantu Israel, hukuman di pemilunya kian kenceng gitu. Akhirnya mereka mulai membagi jarak. Nah, kita terus. Jadi memang total football termasuk boykot. Ya, nah, itu dia. Ada satu apparel terbesar jadi yang di jersey-nya Israel tuh dibuat, mereka kita boykot, akhirnya lepas, dia nggak mau jadi donatur atau yang kerjasama lagi gitu lah, sponsorshipnya nggak mau gitu. Nah, ternyata efektif boykot ya, DBS. Nah, kami lagi menggerakkan agar boykot, sanction, and the-infestation dijalankan terus. Itu dia. Tapi karena kalau kita lihat saat ini kan kayaknya isu-isu boykot terlebih di dalam negeri kan sudah mulai melunak ya, Prof. Evi ya? Iya. Saya pikir mungkin juga karena ada isu-isu lain ya, yang banyak betul memang negara kita kan juga isu domestiknya juga banyak ya. Betul, Mbak. Jadi itu kali yang juga menyebabkan kita. Tapi ini efektif. Maksudnya? Boykot ini efektif kah? Iya, sebetulnya boykot itu sebetulnya bagian dari public education ya. Public education dan terus mengingatkan. Jadi kita jangan lupa nih ada orang yang sengsara di sana, ada orang anak-anak dibunuhin, kelas sekolah dibom, rumah sakit dibom, dan sangat penting untuk sebetulnya menggait media. Jadi kalau boykot saja cuma skup itu sebetulnya nggak. Menekan ekonomi Israel itu kan yang diharapkan. Kan? Ya, jadi media supaya menyiarkan
boykot itu, menyiarkan demo itu. Jadi kan walaupun demonya cuma di depan di Jakarta, tapi gaungnya kemana-mana. Yang penting itu jadi peran media tuh sebetulnya harus di-engage. Termasuk media internasional. Artinya masa sih media-media semuanya mendukung Zionis kan banyak juga kan yang enggak. Nah itu harusnya salah satu. Kedua tadi menekan ekonomi. Tapi hati-hati kalau menekan ekonomi ya, jangan sampai kita sendiri sebetulnya kan banyak produk-produk yang katanya produk Israel ternyata malah produk dalam negeri kita gitu loh. Nah kita harus hati-hati. Persaingan bisnis juga. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Jangan main boket aja. Kita harus cek ini bener nggak sih sebetulnya ya kan yang dampaknya Israel apa bukan. Yang jelas memberikan kontribusi pada Israel aja yang harusnya. Dan itu sudah terbukti ada berapa memang ya waralaba internasional yang melakukan itu. Itu menurut saya kan mereka udah pada tutup-tutup juga kan di Indonesia. Nah itu dia Bang Mardhani, kalau kemudian itu cukup efektif artinya DPR juga mendukung ya aksi boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ini? Iya, kami bahkan bisa diserukan mungkin yang tadi, sebagai wakil rakyat? Ya, bahkan beberapa sudah mulai mengkaji naskah akademik rancangan undang-undang tentang DBS tadi ya, the infestation, boycott and sanction tadi itulah, sehingga adanya tidak asal, misalnya gini, nggak bisa cuma berdasarkan WA satu produk itu langsung diboykot, ada tim verifikatornya yang itu trusted itulah. Kita juga ada tim investigasi. Investasi mana saja dari yang ternyata related kepada Israel. Nah, boykot mana saja, sanksinya seperti apa? Sanksi, kalau kita lihat sanksi Amerika kepada Soviet itu detail sekali, 6.000 item. Masing-masing punya, kita nggak bisa tuh pakai ATM, pakai kartu kredit kita di Rusia. Karena padahal di setiap vending machine-nya ada Visa Mastercard-nya ada, tapi kalau kena sanksi, memang akhirnya mereka tahu sanksi itu mau menyusahkan mereka. Itu dia, tapi bagaimana ya Bang di tanah air kemudian dengan beragamnya aksi boykot pada saat itu gencar dilakukan, kemudian banyak juga yang bersuara, kita tahu betul dampaknya ini terkait juga dengan ekonomi para karyawan yang kemudian bertaruh harap di sana. Enggak, kenapa? Pada akhirnya mereka yang kita boykot itu akan sadar. Kalau mereka mau eksis, berarti mereka harus menghentikan dukungan kepada Israelnya. Ketika mereka sudah menghentikan dukungan kepada Israel dan mereka melakukan klarifikasi, maka kita cabut. Nggak bisa boykot itu selamanya. Boykot itu bukan karena dia salah, tapi karena corporate action-nya itu membantu Israel. Itu yang diboykot. Kalau dia udah tidak membantu Israel, kita dukung lagi gitu. Ada masalah nih tapi Pak. Apa tuh? Produk-produk militer kita, pertahanan kita tuh banyak juga impor dari Israel. Nah itu dia, bagaimana kemudian juga konteks itu, kan kita juga ada hubungan dagang juga dengan Israel. Di depan mata kita sendiri, kita kan impor produk-produk pertahanan dari Israel juga gitu loh. Pinternya Israel tuh Mbak Evi, kadang-kadang dia tuh bukannya produk pertahanan, kurma atau apa, dia repackagingnya tidak refer ke Israel. Ada tangan kedua, tangan ketiganya. Nah, menarik gitu ini kalau kita bicara hubungan dagang Indonesia dan juga Israel, Bung Philip, bagaimana kemudian solusinya ya? Di tengah kemudian boykot ternyata cukup efektif kok, dan bahkan harus digaungkan lagi kalau kata Bang Mardhani. Ya, itu kan aspirasi dari masyarakat dan juga dari banyak pihak ya. Tapi perlu diingat begini, layer dalam hubungan internasional itu kan ada banyak. Turki itu salah satu negara yang paling keras terhadap Israel, baik dari statement maupun dari tindakan. Tetapi pada saat yang sama masih ada hubungan ekonomi yang dijalankan oleh Turki. Kemudian juga negara-negara yang tadi disebut oleh Bang Mardhani, mereka juga ada hubungan-hubungan ekonomi dengan Israel. Sehingga mereka melakukan layerisasi dari hubungan mereka terkait dengan Israel dan juga terkait dengan negara lain tentunya, Amerika Serikat kah atau European Union dan lain-lain. Dan mereka melakukan strategic action terhadap polisinya di tempat-tempat di mana mereka tetap bisa menekan Israel dengan cukup keras. Di sisi yang lain mungkin ada soal-soal, mungkin ya misalnya pertimbangan dari negara-negara yang punya hubungan diplomatik, bukan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel, tidak pernah melakukan, dan karena itu berarti Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang mau saya sebutkan ini, bahwa mereka mungkin berpikir harus ada hubungan, kalau ada hubungan ekonomi itu ada hubungan people to people, di mana lewat masyarakat itulah mungkin yang tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, akan terjadi perubahan juga dari dalam. Mungkin ada faksi-faksi yang lebih moderat di dalam Israel yang juga membutuhkan kerjasama ekonomi dengan pihak lain dan seterusnya. Tetapi ini soal yang
mungkin di luar diskusi kita malam ini soal mengenai Palestina dan Israel ini adalah soal yang sudah berpuluh-puluh tahun, underlyingnya mungkin sudah ratusan tahun. Tetapi kalau kembali kepada pidato Presiden di Parliamentary Union kemarin dan juga deklarasi Jakarta, sebetulnya yang dihasilkan itu dari 17 poin ya Pak Mardhani Alisera, 5 poin saya kira sekitar soal Palestina, tetapi sisanya adalah soal-soal terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota OKI. Keterbelakangan, ketimpangan ekonomi, dan tadi lemahnya institusi yang membuat kita negara-negara OKI ini menjadi sangat vulnerable terhadap intervensi, bukan intervensi militer, tetapi karena ada ketergantungan tertentu, mungkin seperti yang disampaikan oleh Prof. Evi tadi, di sisi militer, ada lagi di sisi ekonomi, itu yang justru membuat kita daya bargainnya lemah di mata negara-negara superpower yang mendukung Israel. Karena itu mungkin, dan ini salah satu aspek lain yang didorong oleh Presiden, mari sama-sama, tadi kan pidatonya menyampaikan itu, negara OKI ini kita perbaiki deh aspek-aspek domestik kita agar kita lebih kuat dalam berdiplomasi. Artinya banyak hasil ya dari pertemuan kemarin dengan negara-negara OKI. Tapi banyak juga publik yang boleh penasaran nih, sebenarnya bagaimana ya sikap dan juga posisi Pak Prabowo terkait dengan banyaknya aksi-aksi boikot yang terjadi di tanah air terkait dengan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, seperti apa, Bung Philip? Saya belum pernah tanya dan belum ada statement dari Presiden Prabowo, sehingga mungkin dalam konteks itu kita harus melihatnya sebagai inisiatif masyarakat. Dan jangan lupa ketika kita bicara tentang Indonesia, dukungan Indonesia terhadap Palestina, itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua jalur tadi disampaikan, semua jalur yang possible yang bisa dilakukan, teman-teman masyarakat sipil mengumpulkan dana, menyalurkannya kepada wilayah-wilayah konflik di Palestina dan khususnya Gaza. NU Muhammadiyah melakukannya, pemerintah melakukan melalui mekanisme UN Relief Work Agency, karena itulah mekanisme formal dari pemerintah. Dan juga mungkin ada aksi-aksi yang tadi disampaikan oleh Pak Mardhani, demonstrasi di sini dan di sana, yang mau coba membangkitkan dan mengingatkan terus kolektif memori masih kita, terus dilakukan hingga saat komitmen ini, kita terhadap kemerdekaan Palestina. Saya kira ini bukan soal siapa harus mengatakan apa, karena semua dalam perspektif kebijakan pemerintah Indonesia tidak pernah berubah 1 inci pun dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sudah cukupkah, Prof. Evi? Retorikanya udah cukup. Kita menunggu realitasnya, ya, karena banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini ngomongnya ke A, prakteknya ke B gitu loh. Jadi kita harus sebetulnya menunggu nih, benar nggak? Jadi kalau memang mendukung Palestina, tindakan ya nyatanya kita apa harus saja tindakan yang tidak melukai mereka, tidak membuat mereka terusir dari negaranya. Contohnya? Mau ya, tadi salah satunya sementara katanya, tapi kan kenyataan tidak pernah ada yang sementara itu berhasil pulang kembali, kita sudah bisa lihat. Jadi harus dicari solusi-solusi. Nah mungkin salah satu juga yang pokoknya harus diberhentikan, kalau kita daripada membawa yang luka dan sebagainya, berhentikan sekarang juga serangan-serangan itu ya kan. Tadi membuka koalisi membuka blokade bantuan dan kesehatan, baik kesehatan maupun pangan. Dan benar-benar memberhentikan serangan itu gitu. Nah berita hari ini adalah Israel Defense Force bahkan menyuruh Gaza dikosongkan. Nah, memang mereka mau Gaza dikosongkan karena mereka mau gempur, kata alasan mereka mau gempur Hamas. Karena memang tujuannya mengosongkan Gaza gitu. Nah, bagaimana caranya mereka tidak bisa lagi melakukan itu gitu loh. Nah, kan memang kita butuh negara-negara. Nah, mungkin salah satu juga ya pendekatan kepada masyarakat Yahudi yang progresif ya, yang sebetulnya juga sekarang sudah banyak mengkritik. Tapi memang salah satu kebijakan pimpinan negara itu kan kalau dia terancam di dalam negeri, dia akan buat perang. Itu sudah sering dilakukan oleh para pemimpin negara. Perang itu sebetulnya pelampiasan dia dari dalam negeri yang tidak stabil. Itu sering dilakukan. Tapi kita kan juga harus berhitung gitu sejauh mana Netanyahu bisa menggunakan senjata itu. Oke, baik, mohon maaf waktu kita singkat. Terima kasih banyak Prof. Evi, Bung Mardhani, terima kasih banyak waktu yang sudah bersama kami. Bang Philip, terima kasih sudah menegaskan bagaimana posisi dan juga komitmen Pak Prabowo dengan pemerintahan saat ini yang terus mendukung hak kemerdekaan Palestina. Kami pun TV One juga melakukan demikian, sehingga kami terus mengangkat isu-isu ini agar kemudian masyarakat terus memberikan solidaritasnya pada saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Demikian dialog kami, Vena.
Terima kasih Maria Segaf. Usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan salah satunya informasi soal kondisi terkini dari bocah 10 tahun yang dibakar oleh teman-temannya di Situbondo, Jawa Timur yang masih memprihatinkan. Kami hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.